Sebagai aparat penegak hukum, tugas kita kan cari fakta. Tapi, pernah kepikiran nggak gimana kalau ada bias di kepala kita sendiri yang tanpa sadar malah menghalangi kita dari kebenaran? Apalagi dalam kasus kekerasan seksual. Nah, dalam pembahasan singkat ini kita akan bedah psikologi di balik victim blaming. Tujuannya simple, memastikan interaksi pertama kita dengan korban menjadi langkah awal menuju keadilan, bukan malah nambahin trauma. Kutipan ini langsung menohok ke inti masalahnya kan? Ironis banget, pihak yang seharusnya jadi tempat berlindung malah kadang jadi sumber ketakutan baru. Ini bukan sekedar kritik ya, tapi sebuah cerminan realitas di lapangan. Ini menunjukkan kalau respons kita sebagai aparat itu punya dampak yang luar biasa besar bagi korban. Oke, ini agenda kita. Kita mulai dari masalah yang kelihatan di permukaan, terus kita nyelam ke psikologi di baliknya. Kita juga bakal bongkar mitos-mitos yang sering beredar, pahami dampaknya yang bisa sangat merusak, dan yang paling penting, kita tutup dengan langkah-langkah praktis yang bisa langsung kita terapkan. Yuk kita mulai dari bagian pertama, dilema pelaporan. Ini masalah paling dasar yang kita hadapi, bahkan sebelum investigasi sempat dimulai. Jadi, angka-angka resmi yang kita lihat di laporan itu cuma puncaknya aja, cuma secuil dari masalah sebenarnya. Di bawah permukaan ada lautan kasus yang nggak pernah terungkap. Kenapa? Alasan utamanya bukan karena korban nggak mau keadilan loh, tapi karena mereka takut. Takut sama respons yang bakal mereka terima. Takut dihakimi, nggak dipercaya, atau yang paling parah, takut malah kita yang balik nyalahin mereka. Sekarang kita gali lebih dalam lagi. Kenapa sih kecenderungan buat menyalahkan korban ini bisa muncul? Bahkan pada kita, para profesional yang terlatih. Penting buat kita sadari, ini seringkali bukan soal niat jahat. Ini lebih ke cara kerja otak kita yang punya jalan pintasnya sendiri. Coba jujur, pernah nggak pertanyaan ini nyeletuk di pikiran kita walau cuma sedetik pas denger detail kasus? Ngapain dia ke sana malam-malam? Atau kok mau-maunya dia ikut ke tempat pelaku? Nah, dorongan untuk mempertanyakan korban ini bukan kebetulan. Ini adalah cerminan dari bias kognitif yang kuat banget. Nah, ini dia nih biang keroknya. Ada konsep psikologi yang namanya hipotesis dunia yang adil. Gampangnya gini, ini tuh kayak software bawaan di otak kita yang pengennya dunia ini adil dan teratur. Kita pengen percaya, kalau kita jadi orang baik, hati-hati, ikutin aturan, ya hal buruk nggak bakal nimpa kita. Ini semacam ilusi biar kita ngerasa punya kendali, padahal kan dunia ini kadang acak banget. Jadi, pas kita lihat ada orang baik-baik jadi korban kejahatan yang keji, ilusi kendali kita itu goyah. Dunia jadi terasa nggak adil, nggak aman, dan bikin nggak nyaman. Untuk ngatasin rasa nggak nyaman ini, otak kita cari jalan pintas. Dan cara termudahnya, meyakinkan diri sendiri kalau si korban pasti ada salahnya. Dengan gitu, dunia terasa adil lagi di kepala kita. Menariknya, bias ini punya standar ganda. Kalau hal buruk nimpa diri kita sendiri, kita otomatis nyalahin faktor luar, lagi apes atau salah orang lain. Tapi, begitu hal buruk nimpa orang lain, otak kita cenderung cari-cari kesalahan di orang itu. Nah, keyakinan yang kedua inilah yang disebut JWB orang lain yang jadi bibit dari victim blaming di ruang interogasi. Bias ini nggak diem di dalam kepala aja, dia keluar dan berubah jadi mitos-mitos berbahaya yang sayangnya masih sering kita dengar, bahkan di lingkungan penegak hukum sekalipun. Kita mulai dari mitos yang paling klasik dan paling sering kita dengar, pakaian korban. Ide bahwa cara seseorang berpakaian itu bisa jadi pembenaran atau bahkan undangan untuk sebuah kejahatan. Mari kita luruskan faktanya sekali lagi, biar jelas. Pakaian itu cuma kain. Kejahatan adalah pilihan sadar yang dibuat oleh pelaku. Tugas kita sebagai aparat adalah fokus pada tindakan kriminal pelaku, bukan pada isi lemari pakaian korban. Titik. Mitos berikutnya nggak kalah bahaya, yaitu anggapan keliru kalau pemerkosaan sejati itu cuma yang pelakunya orang asing di gang gelap. Kalau pelakunya temen, pacar, atau kenalan, seolah-olah kejahatannya jadi, ya nggak seserius itu. Kenyataannya malah sebaliknya. Justru kedekatan itulah yang sering dipakai pelaku sebagai senjata untuk memanipulasi dan melumpuhkan korban. Kasus-kasus seperti ini seringkali lebih rumit. Dan sayangnya, disinilah korban paling sering menghadapi keraguan yang sumbernya ya dari mitos tadi. Nah, semua bias dan mitos tadi, muaranya cuma satu, konsekuensi yang sangat merusak bagi korban, bahkan setelah kejahatannya selesai.
Istilahnya adalah viktimisasi sekunder. Gampangnya, bayangin ini sebagai luka kedua. Luka pertama dibuat oleh pelaku. Luka kedua, yang seringkali sama sakitnya, justru dibuat oleh sistem dan orang-orang yang seharusnya menolong dia. Proses ini bisa menciptakan lingkaran setan. Trauma awal diperparah oleh respons kita yang mungkin menghakimi, yang akhirnya bikin korban merasa bersalah dan menarik diri. Hasilnya, korban gak dapat keadilan, pelaku bebas berkeliaran. Interaksi kita di langkah kedua itu adalah titik paling krusial. Disitulah kita punya kuasa untuk memutus siklus ini. Oke, kita sudah paham masalahnya, psikologinya, dan dampaknya. Sekarang masuk ke bagian paling penting. Apa yang bisa kita lakukan secara nyata dan berbeda, mulai dari interaksi kita berikutnya. Ini beberapa strategi praktis yang bisa langsung kita pakai. Pertama, geser fokus pertanyaan dari mengapa korban jadi apa yang pelaku lakukan. Kedua, kita harus ingat, ingatan orang trauma itu nggak rapi, nggak runut. Kalau korban bingung soal urutan waktu, itu wajar banget. Dan yang paling krusial, yakinkan korban. Ucapkan dengan jelas, saya di sini untuk membantu Anda. Ini bukan salah Anda, saya percaya Anda. Kalimat-kalimat sederhana ini bisa jadi alat investigasi paling ampuh yang kita punya. Intinya, penawar dari bias bawah sadar adalah kesadaran itu sendiri. Dan alat paling efektif yang kita miliki adalah empati. Empati itu bukan berarti kita harus setuju dengan segalanya. Empati itu adalah usaha sadar untuk memahami perspektif korban. Ini adalah skill profesional yang bisa mematikan autopilot otak kita untuk menghakimi. Setiap kasus besar selalu dimulai dari satu percakapan kecil. Dengan memahami jebakan-jebakan psikologis ini, kita bisa memastikan percakapan pertama itu menjadi fondasi penyembuhan dan keadilan. Bukan awal dari luka kedua. Keadilan ada di tangan kita. Mari kita pastikan proses untuk mencapainya juga adil.